Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rojak dari SMA Negeri 94 Jakarta. Pada hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020, saya akan menjelaskan fungsi naik dan fungsi turun. Sebelumnya, apakah kalian pernah pergi ke Puncak Bogor? Bagaimana jalanan di sana? Apakah berbeda dengan yang ada di Jakarta? Ya, tentu berbeda. Di sana jalanannya naik dan turun. Atau kalian pernah melewati flyover, sana juga jalanannya naik dan turun. Mungkin itu sekilas sedikit tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menentukan selang di mana suatu fungsi naik atau turun dengan materi prasyarat yang pertama turunan, polinomial, garis singgung, gradien, dan limit fungsi. Nah, kita akan mengingat sedikit tentang materi prasyarat. Kalian cukup melihatnya saja karena ini hanya untuk mengingat saja. Jika ada Y sama dengan M X pangkat N, maka turunan pertamanya adalah M dikali N X pangkat N-1. Kemudian polinomial. Polinomial kalian cukup mengingat bagaimana cara mencari akar-akar dari suatu fungsi. Sama dengan mx plus c, maka m itu adalah gradiennya atau kemiringan garisnya. Kemudian jika ada sebuah titik A x1, y1 dan B x2, y2, maka kemiringan garisnya adalah y2 min y1, x2 min x1. Yang keempat adalah garis singgung. Jika ada titik A x1, y1 dengan gradien M, maka persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan X min X1. Untuk mengingat, maka akan diperlihatkan simulasi dari garis singgung. Yang bergerak itu adalah kurva. Setiap titik di kurva itu memiliki titik singgung. Nah, setiap titik singgung memiliki kemiringan garis yang berbeda-beda. Kalian lihat di puncak. Di puncak itu dia memiliki kemiringan sama dengan 0. Untuk bahan diskusi, maka akan diperlihatkan sebuah video. Coba kalian pikirkan apa hubungan video tersebut dengan materi fungsi naik dan fungsi turun yang akan kita pelajari. Wah, luar biasa bukan? Oke, setelah kalian berdiskusi, kita akan membahas hasil diskusi tersebut. Jika digambarkan dengan sebuah kurva, maka akan terlihat seorang atau seekor beruang. Oh, bukan, itu tupai. Seekor tupai yang akan naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Nah, di situ diperlihatkan pada saat di titik puncak, maka kemiringan garisnya sama dengan 0.
Oke, sekarang soal lembar kerja kelompok. Setelah kalian dibagikan secara kelompok, maka kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok kalian mengenai hubungan garis singgung, kemiringan garis, dan turunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit agar kalian memiliki gambaran. Nah, di situ diperlihatkan titik A dan titik B. Titik A itu ordinatnya A, FH. Jika titik A dan titik B berjarak H, maka titik B adalah A plus H. Sehingga ordinatnya adalah F, A plus H. Dari sini kita akan memiliki koordinat dari titik A dan titik B, di mana titik A koordinatnya adalah A, FA. Sedangkan titik B adalah A plus H, F, A plus H. Selanjutnya, kalian akan disuruh mengisi titik-titik yang ada di sebelah kanan. Kalian mencari gradien garis AB. Kalian sudah tahu bukan, mencari gradien dari dua titik. Kemudian kalian akan menyelesaikan persamaannya sehingga dapat persamaan akhirnya. Ini nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Selanjutnya, kalian akan mengisi titik-titik apabila garis AB diputar pada titik A dan titik B akan bergerak mendekati titik A, titik-titik mendekati 0. Nah, saya akan menjelaskan. Di sini ada yang namanya garis singgung dari kurva tersebut. Nah, jika titik B mendekati titik A, sehingga nanti ada B aksen 1, B aksen 2 sampai dia benar-benar mendekati A, maka jarak hanya itu akan mendekati sama dengan 0 karena dia akan semakin dekat dengan titik A. Pada saat dia semakin dekat dengan titik A, maka dia akan semakin menjadi mendekati garis singgung. Nah, dari sini kalian akan mengisi titik-titik yang ada di sini. Di sini kalian akan menggunakan limit fungsi. Ini adalah sebuah konsep limit yang dimana akan menghasilkan konsep dari turunan. Sehingga kalian akan menyimpulkan hubungan garis singgung, gradien garis, dan turunan. Oke, sampai sini aja. Kalian akan berdiskusi dan kalian akan mempresentasikannya.